Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat karyamu, anugerahmu yang selalu tercurah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19 dengan tema harinya Tuhan. Begini firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mungkin membawa kengerian bagi kita. Mungkin membawa ketakutan juga bagi kita. Tapi saya secara pribadi begitu diberkati, begitu semakin bersemangat ketika ayat 18 itu dimunculkan, dihadirkan dalam kehidupan saya secara pribadi dan saya percaya juga di dalam kehidupanmu. Apa itu? Ayat 18 mengatakan seperti ini. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kenapa dikatakan? Itu sangat memberkati bagi saya secara pribadi. Ya minimal dengan botak saya ini, dengan rambut yang tidak seberapa ini, ternyata saya imani bahwa Tuhan tahu yang terjadi dengan rambut saya. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kepala saya. Tuhan tahu dengan setiap helai yang jatuh dari rambut saya. Mungkin itu hanya sebagai canda atau guyon. Tapi ketika firman Tuhan ini mengatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, itu menjadi kekuatan setiap kita. Kenapa? Sebab firman Tuhan ini
dinyatakan sebagai kekuatan bagi para murid-murid yang bertanya pada saat itu akan berakhirnya, akan runtuhnya, akan segala situasi yang mereka lihat di depan matanya sendiri. Saya pikir tidak salah ketika kita melihat apa yang menjadi latar belakang perbincangan ini. Tidak lain apa yang disebut di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, nats sebelumnya. Saya bacakan buat kita. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sekali lagi, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dihancurkan. Saudaraku ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu menjadi sebuah kengerian? Bukankah itu menjadi sebuah sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan para murid ketika mendengar itu bahwa semuanya akan diruntuhkan? Padahal mereka begitu kagum dengan bait Allah itu. Mereka terpesona. Mereka begitu takjub akan bait Allah di Yerusalem. Tapi Tuhan mengatakan, itu akan diruntuhkan. Itu akan rata dengan tanah. Itu akan hancur. Dan tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan, kekaguman dalam kehidupan orang-orang di sekitar kehidupan mereka pada saat itu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat memberi ketidaknyamanan bagi setiap murid. Itu sebabnya mereka gelisah, itu sebabnya mereka mendesak Tuhan dengan mengatakan, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya?" Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak menjawab secara langsung. Tapi Tuhan Yesus justru memberikan pengajaran kepada mereka, justru memberikan pencerahan kepada mereka. Dengan mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus? Tidak lain adalah Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para murid dan kepada kita saat ini. Kepadamu dan kepada saya. Bahwa kita harus waspada agar kita tidak tersesat. Sebab akan datang, sebab sudah datang pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dikatakan memakai nama Tuhan Yesus dengan mengatakan, akulah dia. Tuhan mau katakan kepada kita, kalau kemarin Tuhan mengatakan tetaplah teguh di dalam pengajaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita agar kita tetap waspada. Kita tetap terjaga. Sebab pengajar-pengajar sesat itu akan mencoba membuat kamuflase, akan membuat Anda, saya berhalusinasi akan keberadaan Yesus dan harinya kapan itu akan tiba. Bukankah kita masih mengingat kisah Manapin Sibuea? Kita mengingat kisah di Bandung, bagaimana gereja di sana salah satu mengatakan bahwa kiamat akan datang tanggal sekian. Kiamat itu akan hadir tanggal sekian, tahun sekian. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati di dalam kasih Tuhan Yesus sahabat terbaikku, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah, jangan mau disesatkan. Sebab Yesus Tuhan tidak tergantikan. Dan bukankah itu juga terjadi pada saat ini banyak orang yang menjual
kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang mulai menjual gerejanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan hedonisme di tengah-tengah kehidupannya. Mengatakan sebagai hamba Tuhan, bahkan lebih parah, berani menjual imannya hanya untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya? Bukankah itu menjadi bagian yang menyesatkan di dalam kehidupan kita? Mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan iman kepada Tuhan Yesus. Lalu dengan gampangnya menjual Yesusnya. Padahal hanya untuk memberikan keuntungan pribadi dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu mengikuti mereka. Itu sebabnya saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam iman kepada Tuhan Yesus, maka selalulah terpaut erat, maka selalulah terikat dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita tidak disesatkan. Agar kita tidak gampang untuk terhanyut dalam kata-kata, dalam pribadi-pribadi yang mampu memutar balikan kebenaran-kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu Tuhan Yesus mengatakan lebih lanjut. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, jangan kamu terjejut. Sebab semuanya itu harus terjadi lebih dahulu. Tetapi itu bukan juga kesudahan. Tanda-tanda itu akan terjadi. Lalu dia semakin menegaskan lagi, Yesus mengatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi dahsyat, akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan, akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Bukankah itu pada hari-hari ini sepertinya sudah kita terima, sepertinya sudah terjadi. Hal itu siapa yang di antara kita yang suka menonton film, saya jadi teringat film Armageddon, bagaimana gambaran kiamat itu, gambaran situasi itu terjadi di tengah-tengah bumi ini, terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kehancuran, keluluh, lantakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan-kerajaan, penyakit akan datang. Namun sekali lagi, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-12, lebih lagi, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Kata Tuhan Yesus. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Bahwa memang dunia ini akan membenci kita. Kedekatanmu dengan Yesusmu akan menjadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan kamu akan ditangkap, kita akan dianiaya, kita akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kita akan dihakimi, kita akan diadili, kita akan disiksa, bahkan mungkin nyawamu menjadi taruhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah memang bahwa hari Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang penting kita harus tahu adalah kita harus waspada, kita harus terjaga. Ingat kisah wanita-wanita bijak yang selalu suluhnya, pelitanya hidup menyala dan dia menanti dengan sabar. Dan itu seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan mengatakan kita akan mengalami penganiayaan itu.
Bukankah penganiayaan itu sudah juga menjadi bagian dari kita pada saat ini? Lihatlah bagaimana situasi kehidupan orang percaya kepada Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi hal yang luar biasa, Tuhan Yesus memberikan petunjuk dalam kehidupan orang percaya. Apa itu? Tuhan Yesus justru mengajarkan kita di ayat yang ke-13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Lihatlah, begitu luar biasanya Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus justru mengatakan keteraniayaan, penzoliman, kezaliman, penganiayaan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Tuhan mau mengatakan dengan bahasa kita saat ini. Apa itu? Memakai kesempatan itu menjadi peluang. Memakai situasi itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi akan siapa Yesus kita dalam kehidupan kita. Keberadaan, keterpurukan, disiksa, menderita, karena pikul salib, karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan jangan melawan, itu yang mau dikatakannya. Hadapilah. Hadapi dengan apa? Dengan hikmat, dengan kasih yang bersumber dari Tuhan. Bukankah memang setiap kita lebih sering untuk mulai membela diri kita akan setiap desakan, akan setiap himpitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan pernah lebih dahulu memikirkan pembelaan kepada dirimu sendiri. Tapi pakailah itu menjadi kesempatan bagimu bersaksi tentang siapa Yesus dalam kehidupanmu. Dan Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi kita. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Yesus yang akan berperang. Yesus berada di depan kita untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita dengan hikmat kebijaksanaan. Benarlah apa yang kita kenal dengan kalimat bahwa orang yang tidak suka denganmu tidak butuh jawabanmu. Orang yang tidak suka denganmu tidak butuh penjabaranmu. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau katakan, itu tidak akan berarti bagi orang yang membencimu. Tapi benarlah Tuhan Yesus mengatakan, hikmat Tuhan akan menjadi kuatmu. Kalau firman Tuhan lebih lagi mengatakan kepada kita, juga saudaramu, keluargamu, orang tuamu, sahabatmu akan juga menyerahkanmu. Dan hal yang terpahit, beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Ketakutan? Pastilah. Tapi saudaraku, seperti yang saya sebut tadi di awal, apa itu? Saya mau sebenarnya kita sama-sama membacakannya. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalaupun tubuh ini tersiksa, kalaupun fisik ini terhempas, tapi Tuhan Yesus menguatkan dan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang dibenci oleh karena nama Tuhan Yesus. Bahwa kita akan tetap bertahan dan tidak sehelai pun dari rambut kepala kita akan hilang. Bahkan lebih lagi, Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Maka saudaraku ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa refleksi yang bisa kita petik? Saya buat ada 4 di sini. Yang pertama, setiap murid, setiap pengikut Kristus, jadikanlah tantangan sebagai kesempatan untuk menyuarakan, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Memang berat,
Berjuang di dalam iman memang berat, pikul salib itu, tapi ingatlah satu hal yang pasti, gak ada barang bagus, gak ada barang mewah yang harganya murah. Yang kedua, ayat ke-18 tadi mengatakan, tidak ada sehelai pun yang jatuh. Pemeliharaan Tuhan seutuhnya ada di hidupmu. Tak satu pun terjadi dalam hidupmu tanpa seizin Tuhan. Kalau rambutmu saja pun Tuhan tahu, apalagilah hal-hal lain yang ada di dalam dirimu. Maka jangan takut, jangan menyerah, tapi cukuplah berpasrah kepada Tuhan. Ketiga, pembelaan diri di hadapan orang yang membencimu tidak akan pernah membuatmu menjadi pemenang. Yang mampu membuatmu menjadi pemenang hanyalah hikmat kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Yang terakhir, kagum akan sesuatu di dunia ini, itu manusiawi. Tapi marilah, kagumlah akan Yesus. Kagumlah akan kekekalan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan dalam kehidupan ini. Siapa itu? Yesus Tuhanmu. Yesus Tuhan kita. Pemilik kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, bahkan ketika penderitaan, tantangan, pergumulan menerpa hidup kami, kami percaya bahwa tidak sehelai pun dari rambut kami akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penyahkanlah virus-virus ini. Amin.